warna-warni. Ini yang merah dari mana? Nggak ada yang merah juga, nggak ada yang merah. Cuma warna satu apa? kudung tuh. Bukan. Iya, ini yang pakai ini putih dari mana ini? Oh, dan Maria. Luar biasa. Memang kalian sudah dilatih dari sekolah gitu nyebut nama sekolah tepuk tangan sendiri? Kalau itu dilatihnya sama FD Trans 7. Oh iya, gitu. kira udah dilatih. Udah dilatih. Nah, ini kalau yang hitam ini dari mana? Tuh kan tepuk tangan sendiri kan? Bentar. Iya. Kenapa di situ banyak orang ya? Di sini banyak. Iya, di situ juga ada, di situ juga ada. Di tengah Oh, kalau ini saya salamin aja bajunya soalnya tulisannya triangle. Maaf, beli bajunya di mana ya? Saya mau. Saya nggak punya soalnya. Nanti dikirimin ya. Oh, iya benar. Mas Dedi, itu kok pakai baju triangle yang kita di YouTube sama Kapolan itu ya? Iya. Oh, ini dari mana yang tengah-tengah? Yang kenceng suaranya ya? Yang kenceng ya? Itu ada lagi di situ banyak. Oh, ini masih banyak Oh, ya? iya. Ya udah ntar rame-rame ya. Dari mana? 1, 2, 3. Ayo banyak, tepuk tangan. Luar biasa. Oke. Malam hari ini karena saya kan nge-host bareng Cika ya. Terus untuk memperbaiki kualitas dari performance kita berdua, saya sengaja memanggil pelatih buat kamu. Pelatih? Dia dulu pelatih lumba-lumba. Permisi, emang aku ikan dumang Oh, apa? enggak, bukan. Lumba-lumba itu harus dilatih supaya lumba-lumba itu menjadi stabil dalam bekerja. Of course. Jadi ini khusus pelatih untuk motivator dan pelatih kepribadian. Oh ya? Kan kamu kepribadiannya ganda. Kita, Enggak satu, tapi berantakan. oh iya, jadi kita Gak khusus jelas. ngundang dia untuk ngelatih kamu hari ini. Oh, makasih. Dan teman-teman mungkin yang punya kepribadian ganda atau kepribadiannya agak kurang gitu ya. Hari ini kita mengundang seorang bintang tamu yang memang khusus kerjanya adalah melatih kepribadian dan motivator. Ini adalah Yovita Lesmana. Halo. Tuh kan. Itu tuh tanda kehangatan dalam menyambut bintang tamu. Ya tapi habis itu dia harus keramas. Nggak keluar si Arya, silakan duduk. Yovita, nah jadi Yovita ini katanya adalah motivator dan pelatih kepribadian. Yes, awalnya dari situ. Berarti kamu melatih kepribadian orang? Iya, berawal dari situ. Berawal dari sana? Berawal dari sana. Jadi kalau misalnya Anu nih, kepribadiannya kan agak kurang gitu ya? Permisi Mas Dedi, bukan kepribadiannya yang kurang, tinggi badannya yang kurang. Ya itu berjalan sinkronisasi dengan kepribadian dia. Berarti kalau misalnya Anu saya latih di kamu, mulai setelah berhasil dia akan berperilaku sebagai Yovita gitu. Bisa jadi, Mas. Maksudnya berperilaku seperti Mbak Kan yang Yovita? ngajar dia. Oh gitu ya? Iya. Mbak Yovita ngapain ngurusin hidup orang lain sih? Nah itu pertanyaannya bagus tuh, ngapain ngurusin hidup orang lain sih? Sebenarnya kita lebih berbagi dulu. Awalnya dari berbagi dulu, akhirnya jadi satu pekerjaan untuk banyak orang yang saya mau secara pribadi. Private, bukan di kelas yang kita ngomong, seminar, didengarkan banyak orang. Jadi dari situlah akhirnya banyak orang yang berpikir membenarkan kepribadian orang. Sebenarnya saya tidak membenarkan, tapi saya berbagi yang pas itu seperti ini. Yang pas itu seperti itu, Ya. gitu. Oke. Tapi awalnya kalau nggak salah kamu itu pernah ikut Putri Indonesia. Miss Indonesia dulu. Oh, Miss Indonesia. Terus 2007. 2007. Ya, di 2007. Gagal? Iya. Gagal 2007 gagal? Gagal tuh maksudnya nggak Saya nggak kecil? bilang gagal, kalah. Oh, sama aja. Nggak bilang gagal. Belum menang. Gitu ya. Belum menang. Terus abis itu? Dari 2007 itu kan yang namanya pageant di Indonesia, banyak orang akhirnya jadi kenal, banyak diundang untuk berbagi. Yang saya bagikan waktu itu bukan hanya ketika saya kekalahan yang saya bagikan, karena kan saya nggak menang, nggak mungkin saya membagikan itu. Saya berbagi gimana seseorang itu bisa percaya diri dengan apa yang dia punya. That's right. Tepuk tangan, happy your hand. Percaya diri dengan? Ya karena yang diundang Percaya diri dengan? kepribadian yang dia punya, apa yang dia punya. Walaupun kekurangan ya? Ya. Oh ya, that's right. So, do you nyepet aku? Enggak sampai cepet kamu. Saya cuma nunjuk, Oh, iya, bukan it's nyepet. okay. Salah. No, it's okay. Terus jadi di Miss Indonesia gagal. Ya, Nggak menang. saya nggak mendapatkan juara 1, 2, 3 waktu itu. Kamu Saya bukan Miss Indonesia. besar berapa? Berapa besar?
Tidak ada besar-besar, 33 finalis. 33 finalis ya? Ya, yang masuk ke sana kan mewakili dari daerah-daerah tertentu. Kamu masuk di? Nggak ada, masuk-masuk. Ke 33 finalis itu? Iya, 33 Nggak finalis kepilih itu. jadi 10 besar? Tidak. Oh, itu bukan gagal dong. Itu kalah telak. Oke. Dia nggak boleh marah. Dia nggak boleh marah. Karena kalau dia, boleh marah? oh dia nggak marah, ntar nggak laku lagi. Benar Karena dia juga. harus menunjukkan kepribadian yang baik itu seperti apa. Boleh dong, boleh marah tapi dengan menunjukkannya dengan cara yang lain yang tetap nggak menyinggung orang lain. Misalnya saya nggak marah, cubit aja gitu, nggak kelihatan orang. Jahat dong. Oh iya sih. Iya, iya, iya. Terus dari kecil katanya punya cita-cita jadi Miss Indonesia. Nggak, waktu itu memang, karena kebetulan saya dari daerah, Mas. Waktu itu saya memang punya mimpi, saya terbiasa menuliskan apa yang saya mau. Mimpi saya yang pertama waktu itu ya masih abstrak, menjadi orang sukses. Jadi Kedua, orang saya sukses. mau bikin seneng orang tua saya, gitu. Yang ketiga, waktu itu ada tayangan Miss Universe, orang tua saya bilang dia akan bangga kalau punya anak kayak gitu. Orang tuanya bilang begitu. Iya, dan waktu itu saya bilang, wah saya juga bisa seperti itu. Dan dia Kamu bilang, maaf, saya potong ya. Kamu asal dari mana? Bondowoso. Bondowoso. Yang bilang gitu siapa, ayah atau ibu? Yang bilang nggak mungkin, Enggak, yang bilang bahwa bangga kalau punya anak kayak gitu siapa? mama saya. Mama. Yang menang Miss Universe orang mana? Orang waktu itu udah lupa, Mas. Waktu itu cuma tayangan. Anggap aja nonton Rusia di gitu TV. ya. Iya. Kamu nggak bilang sama mama kamu, Mak lahirin saya di Bondowoso mau seperti itu gitu. Maksudnya itu untuk memotivasi sang anak agar kelak bisa menjadi Miss Indonesia. Clap your hand. Orang mamanya nontonnya Miss Universe, Ya Miss Universe maksudnya. kan berarti di dunia susah tuh. Oh iya iya. Iya. Silakan terus. Iya, habis itu Kalau mau marah-marah mamanya juga nggak apa-apa. mamanya nggak ada, nggak ikut. Oh, mamanya nggak ikut. Terus Terus habis itu yang ketiga dia kan bilang seperti itu, dan ketika saya bilang iya saya akan jadi seperti itu, mama saya bilang itu mah cuma mimpi. Gitu. kamu yang bilang cuma mimpi. Mama saya bilang, terus saya bilang dalam hati ya saya harus bisa jadi cewek yang ada di TV seperti itu. Mama kamu bilang akan bangga kalau punya anak seperti itu. Terus kamu bilang kamu bisa seperti itu. Iya, saya Terus mau jadi mama kayak kamu gitu. bilang itu cuma mimpi. Iya. Mama kamu punya kepribadian yang seperti apa sebenarnya? Kepribadian yang sangat support anaknya. Oh, Kakak tuh ngelatih. Oke, enough. Please listen to me. Kakak ngelatihnya itu sama kayak yang sekolah kepribadian siapa Mas? Jadi John Power Ranger ya? gimana? John Power siapa John yang Robert ngelatih? Power. John Robert Power. Iya. Do you know his? Do you know him? Berbeda, Oh, berbeda. what the gitu. difference? Dia pernah masuk dulu ke John Robert Power. Keluar-keluar jalannya mirip John. Iya, gimana Kak? Bedanya gimana? Berbeda karena waktu saya diundang untuk berbagi di sekolah-sekolah, saya berbagi pengalaman yang saya punya ketika saya mengikuti ajang pemilihan itu. Dari situ baru saya masuk ke bisnis yang lain. Karena sebenarnya berbagi itu kemarin kan hanya awal-awal aja untuk saya sekarang punya perusahaan. Seperti itu. Enggak, apa sih yang dibagi? Apa sih? Saya dari tadi belum ngerti deh. Kamu membagi apa coba? Di tahun pertama saya share tentang pengalaman saya mengikuti pemilihan itu. Yang kalah telak itu. Iya, saya berbagi ketika kita berpikiran negatif, kita takut kalah, kita Kalah beneran. yakin menang, itu akan beneran. Oh. Gitu. Jadi saya berbagi hal-hal yang sering kita lupakan. Misalnya pengen jadi pemenang tetapi penampilannya tidak sesuai. Mau maju aja sibuk tarik-tarik bajunya, saya nggak pede, saya takut. Itulah yang akan terjadi. Gitu. Oke, Saya luar berbagi biasa- hal-hal luar yang biasa ya simpel. berarti ya. Berarti dari kelemahan walaupun udah kalah tapi bisa dijual itu ya. Kekalahan itu yang menguatkan saya. Iya, iya, bisa dijual tetap ya. Yang menang belum tentu bikin motivasi kan? Betul juga. Oh berarti mereka mestinya kalah aja semua. Jadi biar bisa memberikan kita inspirasi. Acaranya tutup dong. Oh iya, kalau benar. kalah semua. Iya Habis sih. acaranya. Iya, iya, nanti. benar. Nah terus jadi kamu pertamanya memotivasi tentang hal seperti itu. Iya, Oke, terus larinya ke itu di tahun pertama. tahun pertama. Tahun kedua saya mulai berpikir, ya ketika saya berjalan semakin banyak sekolah yang mengundang saya, semakin banyak media yang tahu dan meliput tentang saya bisa berbagi sebagai seorang motivator muda. Waktu itu saya 21 tahun. Waktu itu saya sempat berpikir tahun depan ada yang menang, saya pasti dilupakan orang. Dari situ saya mulai berpikir apa yang harus saya bagikan, bukan sekedar cuman berbagi kekalahan saja. Jadi saya mulai membuat satu materi di mana orang jadi percaya diri, dia bisa bersahabat dengan dirinya, dia tahu kekurangan dia apa, ditutup dengan kelebihan yang dia punya. Itu di tahun pertama. Itu di tahun pertama. Tahun kedua saya masuk ke company.
ke company? Sesuatu yang di bidang jasa, karena di tahun 2008 itu musim diskon kartu kredit. Diskon kartu Ketika kredit. kita makan di restoran, ada diskon kartu kredit. Oh ya, kalau pakai kartu kredit tertentu ada diskonnya. Diskon. Ya, yang Terus? terjadi pelayanannya waktu itu, ketika kita diskon, dia pelayanannya tidak akan sespesial ketika kita bayar full. Waktu itu saya mulai berpikir, wah kayaknya seru juga nih saya bikin pelatihan seperti saya yang kemarin, saya mix dengan materi gimana melayani dari hati yang menyenangkan. Oh, itu berarti untuk restoran-restoran? Jasa, sesuatu yang berjasa. Ada rumah sakit, ada restoran, Oke. ada toko. Intinya mah kalau kita makan jangan mau diskon gitu ya? Enggak juga, diskon nggak apa-apa, tapi pelayanannya oke mas. Oh, pelayanannya oke. Jangan mentang-mentang diskon gitu, misalkan pesan air, minum, suruh ambil sendiri di dapur gitu. Gara-gara diskon? Gara-gara diskon. Saya sih kalau makan di restoran saya bayar lebih loh, bener. Bayar lebih. Oh, Mau iya. diskon pun saya nggak pernah mau. Oh, nggak pernah mau ya Nggak. orang kaya ya. Iya emang gitu. Iya. Nah ini kalau dalam pengen jadi orang kaya juga gimana? Biar memotivasi. Dicari aja apa yang bisa dijual. Cari apa? Cari suami kaya. Boleh juga. Gampang banget itu ya, jalan pintas. Dia lagi nungguin kamu jawab itu. Caranya Kak, supaya caranya bisa kaya gimana? gitu. Ya kalau sekarang yang paling mudah memanfaatkan apa yang dipunya dengan Nah, kalau nggak sosial punya media yang apa-apa? dipunya. Kalau nggak Maksudnya punya, nggak punya apa-apa Enggak, gimana? kan orang lain ceritanya, bukan kamu. Oh, iya, iya. Kamu suka begitu deh. Oh, iya, iya. Jadi harus mempunyai ditonjolkan aja apa yang kita punya. maksudnya apa nih ditonjolkan? Udah dibilang nggak Ketawa punya ngerti lagi, apa-apa. bapak-bapak kenceng lagi ketawanya sebelumnya. Maksudnya bakatnya gitu. Apa yang kita punya, Ya. kita nggak sibuk mencari kekurangan kita gitu. Jadi sebenarnya ada banyak hal. Kalau saya dulu fokus pada kekalahan saya, mungkin saya hanya meratapi nasib. Sebaliknya sekarang apa yang dipunya, ketika kita hanya fokus di satu, padahal sebenarnya yang lain banyak bisa kita kembangkan. Oh gitu. Kalau nggak punya bakat, Nggak mungkin. nggak mungkin. Itu kita sibuk cari kekurangan aja. Padahal kelebihannya banyak banget. Oh jadi kadang ada orang yang galau nih, aduh aku tuh nggak bisa apa-apa. Sebenarnya dia punya, tapi Punya. nggak dikembangkan. Dia fokus mencari kekurangannya dulu. Padahal kelebihannya lupa, nggak dicari. Oh gitu. Udah, jelas? Iya, iya. Bayar. Emang kamu pikir dia kalau ngasih motivasi gratis? Ini Yeay. motivasi banget. Inter kan yang bayar Trans 7 talent. Oh, iya. Masih enggak. Tadi udah tanda tangan belum? Udah. Oke,